Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhana Sabta Wiraido dengan NIM 114 21008 dari kelas Biologi Lingkungan B. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk pertemuan ketiga biologi lingkungan yang membahas tentang metode sampling dan analisis komponen biotis atau vegetasi. Nah, oke. Di sini terdapat beberapa ruang lingkup yang akan dibahas pada materi ini, di mana ada teknik sampling, metode sampling, dan kesejahteraan lingkungan, dan juga metode prediksi dampak lingkungannya. Oke, ada beberapa pendekatan pengelolaan ekosistem. Di mana yang pertama itu kita harus mengidentifikasi sumber perubahan dan variasinya. Lalu penelitian kondisi ekosistem sebagai proses koreksi jangka pendek atau untuk suatu penelitian. Yang ketiga, pencirian kualitas ekosistem sebagai elemen program pemantauan dalam jangka panjang. Lalu di mana kita akan melakukan pengambilan contoh sampling yang dimana merupakan tahap awal dalam suatu pengumpulan data, dan juga strategi dan teknik yang digunakan untuk mempengaruhi nilai yang dijadikan dasar analisis. Lalu yang ketiga ada teknik sampling, yang dimana teknik sampling ini harus mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu ada aspek tujuan, kegunaan data, peralatan, pengawetan, dan masalah yang mungkin muncul saat pelaksanaan. Lalu teknik sampling komponen biotis. Teknik sampling komponen biotis ini tuh sebagai dimana kita mempelajari arti, tujuan, dan juga maksud dari pelaksanaan sampling ini. Nah, oke. Sampling ya. Jadi sampel itu adalah sebagian anggota dari populasi yang dimana anggota ini tuh dapat mewakili populasinya dalam satu komunitas, dimana memiliki tujuan untuk memperoleh data yang representatif dalam kaitannya dengan populasi yang menjadi sasaran observasi. Lalu sampling perlu metode yang tepat agar dapat dianalisis secara statistik keseluruhan populasi yang dapat digeneralisasikan. Nah, dalam metode sampling terdapat tahapan dan kriterianya masing-masing. Nah, secara tahapan itu tuh dapat mendefinisikan populasi yang hendak diamati. Itu yang pertama ya. Jadi tahapan sampling yang pertama itu kita harus mendefinisikan populasi yang hendak diamati. Lalu yang kedua kita harus menentukan kerangka sampel. Lalu yang ketiga kita harus menentukan metode sampling yang tepat. Yang keempat kita harus melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data. Lalu yang kelima kita harus melakukan pengecekan ulang proses samplingnya. Nah, lalu secara kriteria. Nah, secara kriteria populasi yang ditarik harus merupakan populasi yang terhingga. Lalu yang kedua, jenis dan tipe variabel populasi itu harus tertentu. Dan yang ketiga, sebaran unsur dari populasi itu harus diketahui. Dan kerangka dasar pengambilan sampel itu harus tersedia. Jadi begitu ya. Nah, untuk sampling ini terdapat beberapa pemodelannya, di mana ada secara random atau acak, di mana secara random atau acak ini tuh ada dalam bentuk lebih ringkasnya itu seperti secara sederhana, lalu secara ordinal atau acak beraturan, terus yang ketiga secara bilangan random atau tabel bilangan. Nah, model sampling yang kedua terus ada secara berkelompok atau cluster, lalu secara berstrata bertingkat atau stratified, lalu bertujuan atau purpose, dan juga ada pada suatu area atau pada wilayah daerah, dan global atau global. Nah, terus terdapat sampling dengan menggunakan cara transect. Jadi transect itu adalah salah satu metode sampling dengan melakukan pemotongan garis pada suatu daerah atau komunitas yang kita gunakan untuk penelitian. Nah, di mana di situ ada line transect, quadrat sampling, block sampling. Line transect itu sebagai titik acuan pengambilan sampel, garis yang memotong ke arah seberang batas komunitas yang akan diamati, dan quadrat sampling itu untuk populasi vegetasi, suatu bergerak lambat, suatu di dalam lubang atau dalam sarang atau di atas bukit, biota bentuk dan fauna di tanah. Lalu block sampling yaitu adalah di lokasi yang terdapat halangan, misal di batas sungai. Ya, terus kalau untuk sampling itu sendiri ya secara peralatan itu kita menyesuaikan dengan apa yang akan kita lakukan di dalam penelitian tersebut. Ya, misalkan kalau kayak salah satu contoh yang sudah dilakukan di praktikum kemarin itu adalah melakukan sampling dengan metode kuadrat, di mana di situ kita melakukan perhitungan 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 jumlah vegetasi semai, yang dimana kita menggunakan kerangka
besi. Di situ kita melakukan perhitungan daun, kita melakukan perhitungan akar, yang dimana itu nanti kita akan gunakan datanya dan kita representatifkan dalam perhitungan yang lebih lanjut seperti perhitungan indeks keanekaragaman, indeks saprofitas dan juga lain sebagainya ya. Nah, oke ya. Terus di sini juga akan dibahas lagi terkait metode sampling, perhitungan dan analisis vegetasi terestrial. Metode sampling dan analisis vegetasi terestrial, hubungan antara tumbuhan, flora dan vegetasi serta variabel analisisnya. Dimana ada 3 komponen struktur vegetasi dalam sampling. Dimana ada yang pertama stratifikasi, yang kedua susunan jenis tumbuhan secara horizontal, yang ketiga kelimpahan atau abundance. Nah, stratifikasi itu susunan jenis tumbuhan secara vertikal, seperti strata pohon, tiang, sapling atau sapian, semai, perdu dan herba. Yang kedua, susunan jenis tumbuhan secara horizontal, sebaran individu dan kelimpahan tiap jenis tumbuhan yang ada. Contoh seperti tipe acap, berkelompok dan teratur secara horizontal itu. Secara vertikal itu salah satunya adalah stratifikasi. Nah, terus ada kelimpahan atau abundance. Abundance itu adalah banyaknya individu dari jenis penyusun tersebut yang mencakup nilai kerapatan atau density atau berat kelimpahan persatuan luas. Nah, potensi volume atau produktivitas ya. Jadi ada hasil pertumbuhan tanaman buah biomasnya yang diukur dengan volume, di mana volume ini tuh dihitung melalui tinggi pohon sampai batang bebas cabang dan diameter pohon. Lalu produktivitas itu seluruh pohon, tinggi pohon sampai pucuk dan diameter pohonnya. Lalu biomasa itu berat kering seluruh bagian tanamannya. Nah, faktor lingkungan abiotik yang mempengaruhi kehidupan tumbuhan itu ada 3. Ada sifat fisik tanah, terus ada sifat kimia tanah, sifat udara sekitarnya. Jadi kembali lagi jangan sampai lupa bahwasannya rona lingkungan hidup itu dibagi menjadi 2 jenis, ada lingkungan abiotik dan biotik. Dan di sini itu tuh ada beberapa faktor lingkungan abiotik yang mempengaruhi kehidupan tumbuhan. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, ada sifat fisik tanah, sifat kimia tanah, dan sifat udara sekitar. Nah, sifat fisik tanah itu seperti warna, tekstur, struktur, rongga pori-pori dan temperatur tanah. Terus sifat kimia tanah, materi organik, kandungan kapur, kandungan N, kandungan pH tanah, dan sifat konduktor tanah. Nah, sifat konduktor tanah itu lebih ke elektrofisitas dari tanah yang ada pada daerah tersebut, karena itu juga ada pengaruhnya kepada kehidupan suatu tumbuhan ya. Nah, terus ada sifat udara sekitar ya. Jadi sifat udara sekitar itu tuh yang pertama ya, itu temperatur udara. Temperatur udara ini sangat berpengaruh. Karena apa? Misalkan tumbuhan ini hidup di temperatur yang kurang pas atau kurang sesuai dengan metabolisme tumbuhan tersebut. Misalkan kayak tumbuhan sapi yang hidup di tempat yang dingin atau suhu atau temperatur yang rendah, biasanya itu tidak akan mengalami metabolisme yang baik atau kesuburan yang baik dari tumbuhan tersebut. Dan juga kelembapan. Ketika tumbuhan ini tuh tidak memiliki standar kelembapannya, yang dimana kelembapan ini sangat berpengaruh juga kembali lagi pada metabolisme. Nah, maka dari tumbuhan itu juga tidak akan mengalami pertumbuhan yang baik ya, dan juga tekanan udara dan kecepatan angin. Ya, terus di sini saya akan menjelaskan juga ya mengenai beberapa metode-metode sampling ya. Metode-metode sampling yang dimana metode-metode ini tuh digunakan untuk praktikum kemarin. Jadi kemarin tuh ceritanya kita melakukan metode sampling dengan metode kuadrat, dimana metode kuadrat itu juga dimana di situ juga mencakup beberapa variabel struktur vegetasi, dimana kita menghitung kerapatan atau densitas total, kerapatan atau densitas relatif, keanekaragaman jenis, dominasi total, dominasi relatif, frekuensi relatif, indeks nilai penting, indeks asosiasi atau indeks sama komunitas, dan SDR atau sum dominance ratio. Nah, terus metode sampling dari struktur komunitas vegetasi itu ada beberapa jenis, di mana di sini ya saya mengutip dari PowerPoint yang sudah dibuat oleh Ibu Eni, di mana di sini dikutip dari Fahrul pada tahun 2008, di mana metode pengambilan sampel itu terbentuk atas
beberapa jenis, di mana ada bentuk kuadrat, bentuk transek, dan jarak dan titik. Di mana kuadrat itu bentuk persegi panjang, lingkaran, dan ukuran yang bervariasi tergantung dengan daerah atau tempat penelitian di lapangan. Ya. Terus ada di mana di situ ada liskon kuadrat, cover kuadrat, dan jump kuadrat, dan juga ada transek. Dengan transek seperti yang saya jelaskan tadi, yaitu adalah melakukan penelitian dengan melakukan pemotongan suatu daerah dengan menarik suatu garis. Di situ ada belt transect dan line transect, dan juga ada jarak, di mana jarak ini tuh mencakup nearest individual point, centered quarter, nearest neighbor, dan random pairs. Dan yang keempat itu titik. Ya. Terus metode pengambilan sampel di metode petak atau tunggal, metode jalur, metode garis berpetak, dan metode kombinasi atau metode kuadrat. Ya, jadi kalau berdasarkan praktikum kemarin tuh ya, ada beberapa manfaat yang bisa kita petik ketika kita itu melakukan perhitungan ketika kita melakukan analisis menggunakan metode sampling vegetasi. Ya, metode sampling vegetasi ini memang mencakup beberapa jenis perhitungan yang sangat panjang dan juga bisa dikatakan sangat mendetail. Akan tetapi kita bisa menemukan suatu hasil, di mana hasil ini tuh bisa menjadi indikator dari kondisi vegetasi pada lingkungan tersebut, dan juga bisa menjadi salah satu aspek untuk menilai rona lingkungan hidup yang ada pada daerah penelitian tersebut. Dan ini bisa menjadi suatu pondasi yang digunakan oleh para peneliti, terutama para peneliti yang ingin meneliti rona lingkungan hidup, terutamanya di lingkungan hidup biotik, di mana sang peneliti ini dapat mendapatkan banyak aspek dan juga banyak insight atau advantage yang peneliti itu dapatkan karena peneliti sudah memiliki data yang berdasarkan dari metode sampling vegetasi. Jadi memang bisa dikatakan ya, untuk metode sampling vegetasi ini memang bisa dikatakan memang lebih rumit. Akan tetapi dengan adanya metode sampling vegetasi itu justru memang kita bisa mendapatkan suatu hasil yang lebih akurat juga, dan itu pun juga tidak terlepas dari faktor human error, dan kita juga bisa mendapatkan hasil yang representatif dalam mewakili kondisi rona lingkungan hidup yang ada pada daerah tersebut. Ya, jadi begitu ya untuk perihal metode sampling vegetasi ini, dan juga untuk pelaksanaan metode sampling vegetasi ini pun juga diperlukan beberapa tahapan awal yang seperti saya jelaskan tadi ya. Seperti kita ini juga harus membuat suatu identifikasi terlebih dahulu terhadap daerah penelitian kita, dan juga harus melakukan pembuatan kerangka penelitian akan kita lakukan, agar kita juga bisa melakukan pekerjaan kita di dalam lapangan itu secara lebih efektif, dan juga bisa mendapatkan output yang sesuai dari apa yang kita inginkan dari penelitian itu. Jadi begitu, kurang lebihnya begitu ya Pak untuk metode sampling vegetasi. Dan juga di metode sampling vegetasi ini pun juga kita melakukan analisis komponen-komponen ya, secara analisis komponen biotis, tapi juga kita harus melakukan analisis komponen abiotik, di mana ini pun juga menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi komponen vegetasi atau komponen biotik yang ada pada suatu daerah tersebut. Misalkan seperti tanah, angin dan udara ya. Jadi itu memang beberapa faktor-faktor yang kita juga perlu perhatikan. Walaupun memang sekarang kita lebih concern terhadap komponen biotis ya, tapi komponen abiotik ini juga harus kita perhatikan juga, karena jika kita tidak memperhatikan dari adanya komponen abiotik ini, kita juga tidak bisa mendapatkan keseluruhan aspek dari metode sampling vegetasi yang telah kita lakukan. Nah, maka dari itu kita pun juga perlu mempelajari beberapa ilmu yang itu di luar dari metode sampling vegetasi ini, yaitu ilmu-ilmu yang juga membahas mengenai rona lingkungan hidup di lingkungan abiotik. Ya, mungkin ya sekian itu dari saya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya, dan juga mohon maaf
lagi Bapak kok misalkan dari saya sendiri masih medok karena belum melakukan absensi dispatder dikarenakan kesalahan juga. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.